12 dewa zodiak memberi berkat berupa kekuatan kepada 12 manusia terpilih untuk melawan disaster. Namun secara tak terduga, manusia terpilih ke-13 muncul dan menjadi yang terkuat. Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Ligan yang masih mencari Shine yang mengkhianatinya kini menemukan fakta baru kalau Kevin Azar bukanlah pelakunya. Mereka kemudian mencurigai Scorpio. Di sisi lain, Sung Jae yang hendak menemui ibunya di rumah sakit dihadang oleh Templar Gemini. Beruntung Templar pertama dari Sagittarius berhasil bangun dari komanya. Kemudian ia bersama para Templar Sagittarius lain datang membantu Sung Jae. Dan kini, ibu dari Sung Jae dan Yoha sudah terbangun dari koma. Ligan yang masih berada di Eropa kini berada di suatu tempat bernama Stasiun Teleportasi Area Luas Virgo. Kevin bilang, mungkin ini salah satu mesin teleportasi yang masih tersisa, meski keefisiennya lebih rendah dari teleportasi Gemini. Sementara itu, Hugo ditelepon oleh Yoha. Yoha jahil, ia bilang, kurasa ibu belum sepenuhnya pulih. Dia kembali tidur, tapi kesehatannya baik-baik saja. Paman Jaewon sudah sadar, dan pengikut Sagittarius sudah mengusir orang-orang Gemini yang membuat ricuh. Taiwo putra Libra juga kesini, tapi dia menghilang di tengah kekacauan. Hugo yang mengetahui itu kesal, jadi Taiwo juga kesana. Sialan. Ligan yang mendengar itu heran. Templar Sagittarius di sampingnya mulai bercerita. Itu adalah anak dari Sign Libra. Castellan sebenarnya sudah mengetahui dalang di balik kemunculan Blood Mist 10 tahun yang lalu. Pelakunya adalah Yo Taewo dan Yo Siwo, dua anak dari Sign Libra. Waktu itu Hugo langsung menemui Sign Libra. Hugo kesal, aku sudah melakukan investigasi. Barang yang kalian sembunyikan, anak-anakmu yang ada di dalam daftar penumpang, serta pernyataan dari orang yang selamat. Kejadian ini didalangi oleh anak-anakmu Sign Libra. Sign Libra menjawab, tidak disangka. Kamu bisa menyadari itu. Lalu apa yang ingin kau lakukan? Bisa apa kamu dengan kekuatanmu yang bahkan tidak layak untuk disebut Sign? Aku minta maaf atas kesalahan mereka berdua. Akan kupastikan untuk menghukum mereka nanti. Hugo yang mendengar Libra meremehkan kelakuan anak-anaknya marah, tapi ia tidak bisa berbuat apa-apa. Sign Libra kemudian mengeluarkan sebuah Divine Relic berupa neraca. Ia bilang, akan kuberi kau kesempatan untuk memilih, pilih A atau B. Kalau kau memilih A, konsekuensinya sampai berperang melawan kami. Tapi kalau pilihanmu adalah B, anggap kejadian menyedihkan ini adalah ketidakbecusanmu menangani disaster. Aku ingat nama anakmu, Sung Jae dan Yoha bukan? Hugo di sana merasa tertekan. Ia takut akan keselamatan anak-anaknya. Templar di samping Ligan bilang lagi, Sign tidak ada pilihan ketika dia menyebut nama Sung Jae dan Yoha. Karena itu, dia menerima semua beban demi keselamatan Sung Jae dan Yoha. Castellan adalah orang yang paling menderita di sini. Ligan yang mendengar cerita itu dalam hatinya bilang, jadi ini alasan Hugo mengirim Sung Jae dan Yoha ke Divine Kader lain. Hugo tidak bisa menjamin keselamatan mereka dengan Divine Kadernya yang melemah. Kau sekarang pasti sudah lega karena Sung Jae keluar dari Gemini dan menjadi pengikutku. Ligan kemudian bilang, lakukan segala cara untuk menemukan lokasi kedua bersaudara sialan itu. Tak lama pesan dari sistemnya muncul, quest baru ditambahkan. Creation of Ophiuchus Insignia, memilih Sign Ophiuchus, diharuskan SS rank ke atas. Tanpa dosa Ligan berkata pada Hugo, Hei Taexo, maukah kau menjadi pengikut Divine Kadarku? Sontak Hugo heran, Dewa Sagittarius langsung muncul dengan marah. Dewa ilahi Apollo memberi Anda peringatan dan memperingati Anda untuk tidak berusaha mendapatkan kontraktornya. Kevin di sampingnya bilang, Ligan, kenapa kau tidak mengajakku juga untuk bergabung? Ligan bilang, apa kau juga ingin bergabung? Kevin malah meledek, tidak mau. Ia memberikan salam jari tengah. Ligan yang jengkel langsung memukulnya. Poin power Anda bertambah dan terus bertambah. Tak lama terdengar suara teleportasi yang sudah mereka pesan siap dipakai. Templar Sagittarius bilang,
Kita harus segera pergi sekarang. Hugo langsung menatapnya dengan aneh. Tutup mulutmu sialan. Hugo teringat saat Yoha tidak bisa menghubungi Sung Jae dan hendak pergi ke Korea. Sambil memasang wajah yang manis, Templar itu bilang, Yohanim, tenangkanlah dirimu. Aku ingin menawarkan cara untuk sampai ke Korea dalam waktu singkat. Bagaimana kalau kita pergi bersama menuju stasiun teleportasi? Ternyata diam-diam Templar tersebut menyukai Yoha, tapi perhatiannya tidak digubris oleh Yoha. Yoha yang mengetahui mereka berencana pergi ke tempat Scorpio bilang, Paman Ligan, jika kau ingin pergi ke Scorpio berhati-hatilah, area udara dan laut dipenuhi oleh unknown civilization. Jadi cara terbaik untuk ke sana adalah melalui wilayah darat Amerika, lokasi Leo. Sebelum pergi Yoha tersenyum dan bilang pada Ligan dan Hugo, aku menonton kalian berdua melawan Blood Mist. Terima kasih atas tindakan kalian. Hugo mendadak sumringah. Tidak peduli seberapa berat masalah yang menerjang, rasa lelah akan langsung hilang setelah bertemu anakku. Tapi ekspresinya langsung berubah ketika melihat Templarnya. Kau terlihat mencurigakan. Apa kamu berniat buruk terhadap Yoha? Hugo memaksanya mengaku, hingga orang-orang di area teleportasi heran melihat kelakuan mereka berempat. Setelah pertengkaran mereka yang absurd, mereka berempat mulai memasuki area teleportasi. Kevin bilang, tidak mungkin aku akan membiarkan seseorang mengalahkan Ligan sebelum aku, jadi aku akan ikut dan menghajar semua orang yang ingin melawan Ligan. Ligan tidak boleh dikalahkan orang lain selain aku. Setelah persiapan selesai, teleportasi itu mulai dilakukan. Kemana kalian akan pergi? Ligan menjawab, koordinat Washington DC ke Divine Kader Leo. Sementara itu, di area Divine Kader Leo, para Templar di sana sedang berkumpul. Mereka mulai mengatur rencana. Kita mendengar informasi kalau Ligan baru saja sampai di Washington. Kalau begitu, kita harus memberikan sambutan yang megah. Mari kita persiapkan panggung terbaik. Dan di suatu tempat, masih di area Leo, terlihat sebuah panggung bertarung yang dipenuhi orang-orang. Terdengar teriakan, selamat datang di area pertarungan. Waktunya festival. Setibanya di Washington, Ligan dan Hugo heran melihat patung Stephen Marker di atas seekor singa. Kenapa si bodoh itu membuat patung dirinya sendiri? Aku tahu dia narsis, tapi bukankah ada batasan yang tidak boleh dilewati? Tapi berbeda dengan Kevin, ia malah terkesima. Itu sungguh menakjubkan. Apa kau melihatnya, Ligan? Sepertinya kita membawa orang yang salah. Dia pergi ke luar negeri, cuma belajar hal-hal aneh. Tak lama dari sana, orang-orang menyambut kedatangan Ligan sambil membawa bendera Leo dan teriak, Tuan Ligan, kami membawa undangan dari Saint Leo. Mereka mulai beranggapan, lihatlah, Ligan mengajak juga Saint Virgo dan Sagittarius. Tuan Ligan pasti sudah membentuk aliansi karena sulit menang melawan Castellan Leo. Ligan langsung menendang mukanya, berhenti bicara omong kosong dan pergi sekarang. Sambil tersenyum, orang lain bilang, alasan kami ke sini karena ingin mengundang Tuan Ligan secara resmi ke area Leo. Ligan kini menerima sebuah undangan untuk event pertarungan yang rutin diselenggarakan di seluruh Amerika. Sebuah event di mana manusia super saling berhadapan, pertarungan tanpa peraturan, tidak peduli Divine Kader, cabang, kebangsaan, ras, jenis kelamin, dan usia. Pertarungan yang menentukan siapa yang terkuat. Setelah itu, cerita berpindah ke markas besar Divine Kader Leo, Stephen Marker, di tempat latihan gymnya, dihampiri bishopnya, Oliver. Oliver dengan nada yang bersemangat bilang, pertarungan Castellan dengan Ligan 30 tahun yang lalu. Kami berusaha membuat kembali pertarungan besar itu. Aku sudah menyiapkan semuanya, dan Ligan sudah setuju melawanmu. Kami sudah mengumpulkan media, para politikus dan bisnismen penting. Kita harus tunjukkan padanya siapa bos di arena ini. Sontak Stephen yang mengetahui kelakuan anak buahnya mulai gemetaran. Ia panik. Kenapa kalian tidak bilang apa-apa padaku? Hari itu pun tiba. Stephen terlihat gugup di ruang tunggu. Sekarang habislah aku. Templar yang satu ini
Terus saja bersemangat, ini pertarungan terbaik yang pernah ada, bahkan mendapatkan rekor baru karena jumlah orang yang menonton, serta peserta event yang lebih banyak. Tapi berbeda dengan Stephen yang benar-benar ketakutan, dasar otak otot, apa dia sengaja ingin menghinaku? Stephen lalu pergi ke toilet. Sialnya, Stephen malah bertemu dengan Ligan. Ia gugup di samping Ligan. Ligan bilang, "Hei bodoh, bagaimana kabarmu? Aku yakin kau sanggup menanganiku." Stephen yang mendengar itu sejenak terdiam. Ia mulai berpikir dan bilang, "Kematianmu 20 tahun yang lalu, itu adalah salah satu hal yang sulit ditangani. Saat itu, kau adalah pilar dukungan mental yang membuat semua orang percaya kalau kita bisa membawa kemenangan umat manusia. Setelah berita tentang kematianmu, aku tidak punya pilihan selain berbohong dan terpaksa menjadi jahat. Karena tidak mungkin kita bilang para sains runtuh di Demon Tower. Aku hanya tidak ingin membuat manusia jatuh dalam keputusasaan." Ligan yang mendengar perkataannya heran. Tidak disangka, sekarang kau pintar berbicara. Jadi apa yang kau mau katakan lagi? Stephen bilang lagi, "Sebenarnya, event ini sistem yang dipakai untuk memilih prajurit yang akan melawan bencana. Selain itu tidak ada untungnya denganmu. Jadi, bisakah kita batalkan saja?" Mendadak Ligan heran. Ia kemudian menjawab, "Kalau kau bilang sistem ini memilih para prajurit yang akan melawan bencana, kalau begitu, bawa semua orang yang terlibat ke arena, biar aku lihat seberapa hebat mereka. Dengan itu aku akan bisa bekerja sama denganmu." Mendengar itu, Stephen langsung bersemangat. "Kau sungguh hebat dalam membuat rencana. Jadi kau sengaja menunjukkan kalau dirimu kalah jumlah dan berhasil melakukan pertarungan 1 lawan 1. Ini lebih menarik perhatian publik." Hingga pada akhirnya, mereka berdua berhadapan di area. "Tenanglah, Ligan sudah janji akan bekerja sama." Terdengar suara dari MC. Situasinya tiba-tiba berubah. Ligan menyarankan kalau ia akan melawan semua petarung sekaligus. Sorak orang-orang bergemuruh. Para peserta event kemudian berkumpul di arena dan siap bertarung. MC teriak lagi, "Sebelum itu, kita butuh suasana yang lebih membara. Ayo kita lihat pertarungan legendaris antara Stephen dan Ligan yang terjadi 30 tahun yang lalu." Video yang memperlihatkan pertarungan mereka dahulu lalu diputar. Orang-orang meneriaki Stephen. Ligan mendadak kesal melihat video itu. Ekspresinya berubah. "Kau membuat suasananya jadi menyebalkan." Stephen langsung keringat dingin. "Sialan, matilah aku." Ligan yang kesal teriak, "Kenapa kau masih memainkan video saat aku sengaja kalah darimu demi uang?" Refleks Stephen menjawab, "Aku sudah membayar $5 triliun untuk itu." Para peserta heran. Tak lama terdengar lagi suara MC. "Apa yang sedang kalian lakukan? Pertarungannya sudah dimulai." Para petarung dengan senjata mereka langsung datang menyerang Ligan. Ligan segera melompat menghindar. Dari bangku penonton, Kevin kesal. "Aku tidak tahan lagi. Kenapa dia harus melawan orang-orang bodoh ini?" Kevin mendadak masuk ke area. Hugo kesal dan mengejarnya. "Sial, cepat tangkap dia." Suasana menjadi ricuh. Orang-orang di sana berkata, Ligan memanggil partinya untuk bertarung karena tahu dia akan kalah. Sudah kuduga, ia akan curang. Hingga para Templar Leo memasuki area. Tak sampai di situ, Oliver juga memasuki pertarungan. Bagaimana bisa situasinya jadi serumit ini? Apa boleh buat? Aku harus beralih ke rencana lain saja. Dan tidak sengaja, Yoha sudah berada di sana. "Apa rencana yang kau maksud? Siapa kau sebenarnya?" Yoha sadar sesuatu. Ia mengeluarkan kekuatannya dan langsung menyerang Oliver. Area pertarungan semakin ricuh. Orang-orang malah bertarung satu sama lain. Sebuah ledakan besar terjadi. Di sana, Ligan mulai menghajar orang-orang. "Anda telah mendapatkan a hero's welcome. Data telah didapatkan. The Fighting Will of Abyss." Ligan membantai habis semua petarung dalam sekejap. Ia bilang, "Ini memang hal yang bagus. Aku bisa mendapatkan data di sini. Terima kasih kepala otot. Sekarang adalah giliranmu." Stephen heran. "Data? Jadi kau sengaja
menyuruh semua petarung menyerang bersamaan hanya untuk itu. Stephen marah. Ia mengeluarkan kekuatannya. Kalau sudah begini, aku akan serius. Stephen datang menyerang, tapi Ligan dengan mudah memberikan satu tonjokan tepat di mukanya. Tubuhnya terpental jauh. Ligan dengan cepat datang, mengumpulkan kekuatan di tangan dan siap menghajar. Stephen heran, dia cepat sekali. Satu hantaman keras diberikan. Aku harus menggunakan kekuatan Holigan, tapi Ligan tidak memberiku celah. Dari arah udara, Yoha berhasil menumbangkan Oliver. Di tengah area pertarungan, di atas tubuh Oliver, Yoha berkata, "Tunjukkan identitas aslimu sebelum aku menyambarmu dengan petir ini." Dan di sana, tiba-tiba tubuh Oliver bereaksi. Aquarius Skill Transformation telah dihilangkan. Ternyata seorang Templar menyamar menjadi Oliver. Yoha mengenalnya. Lama tidak bertemu, Sylvia. Aktingmu payah seperti biasa. Berisik, kau cuma unggul dalam kekuatan kasar saja. Kevin yang melihat suasana pertarungan jengkel. Ia menancapkan pedangnya dan bilang, "Sial, setiap kali aku bertarung dengan Ligan, pasti ada saja yang mengganggu." Dan tidak sengaja, Kevin menancapkan pedangnya pada salah satu Templar hingga membuatnya mati. Aksinya itu ditonton orang-orang di dunia. Lihat, dia membunuh seseorang. Suasana mendadak hening. Kevin mulai kelabakan. Tapi yang terjadi selanjutnya, orang yang ditusuk Kevin bisa berbicara. Aneh sekali. Kenapa kau bisa tahu? Matamu tajam juga, Kevin. Templar tersebut kini bangkit kembali dan diselimuti sebuah kekuatan. Ligan sadar itu. Ini seperti kekuatan dari Libra. Ternyata ada mata-mata Libra di sini. Orang tersebut kini diselimuti kekuatan dari Libra di sekitar tubuhnya. Lama tidak berjumpa, Ligan. Tak pernah kusangka kau mampu keluar dari Demon Tower layaknya kecoa. Kevin, aku yakin Ligan sudah tertusuk tepat di jantung. Tapi kenapa Ligan masih hidup? Aku yakin Cancer, Capricorn, dan Pisces juga tahu tentang hal itu. Kevin sontak marah. Jaga mulutmu. Rencana jahat apalagi yang kau buat sampai menjebakku seperti ini? Sebuah serangan api langsung membakar tubuhnya. Hugo melancarkan serangan. Kevin, jangan terpengaruh oleh omongannya. Kau seharusnya tahu orang seperti apa dia. Tapi serangan Hugo tidak berarti apapun. Kevin langsung datang menusuknya, tapi pedangnya tak mampu membunuh orang tersebut. Sial, ini tidak tembus. Tunggu, aku tahu ini. Boneka Sain bisa sekuat ini adalah karena simbol Divine di sekitar tubuhnya. Itu merupakan stigma spesial yang bisa Holy God anugerahkan pada penganut mereka yang disukai. Simbol Divine terhubung langsung dengan kekuatan Sain. Jadi kekuatan mereka bisa sebanding dengan kekuatan Giselle Lawrence, Sain Libra. Ligan tanpa basa-basi langsung datang menebas Divine simbol tersebut. Tapi pedang Ligan tertahan. Sambil tersenyum, Lawrence bilang, "Ligan, kecuali kau membawa keluar Holy God-mu, mustahil kau bisa menghancurkan simbol Divine ini." Tapi yang terjadi selanjutnya, Ligan berhasil mematahkan tali yang menghubungkan antara Giselle dan bonekanya. Jadi kau seorang penakut sekarang. Hingga pada akhirnya, Ligan berhasil membelah boneka tersebut. Giselle di markasnya sontak kaget. Astaga, kau terus saja melampaui ekspektasiku, Ligan. Benar, setidaknya kau harus kuat seperti ini agar aku juga bisa menikmati. Tak lama seseorang datang menghampirinya. Sepertinya menyeret Ligan untuk menggulingkan kastelan Leo. Itu agak berlebihan. Giselle menjawab, "Padahal kau bisa berhasil kalau bukan gara-gara Kevin Azar. Sangat disayangkan. Bagaimana efek operasinya? Bishop Oliver. Bukan, maksudku, kastelan masa depan Leo." Ternyata sekarang Oliver beralih ke kubu Libra. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai habis. Mohon maaf jika ada salah. Admin pamit dan sampai jumpa di video berikutnya.